kita bersama-sama pada hari ini merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus atau Corpus Christi. Pada hari ini juga akan ada 27 anak-anak kita di paroki ini yang akan menerima komuni kudus pertama kali. Semoga Tuhan Yesus tetap selamanya menjadi bagian dari kehidupan mereka nanti. Sebenarnya perayaan kudus ini merupakan gabungan dari 3 perayaan, yakni pertama perayaan korban Ekaristi, kedua pesta sakramen Ekaristi, dan ketiga pesta kehadiran Yesus yang sungguh nyata, yang sungguh real di tengah-tengah kita. Hari raya ini tentu bertujuan pertama supaya umat Allah menyatakan puji dan syukur kepada Allah karena kehadiran nyata Yesus Kristus di dalam Ekaristi Kudus. Kedua, untuk mengajar kita semua supaya memahami rahasia iman dan devosi terhadap Ekaristi. Dan ketiga, untuk mengajar kita supaya mengapresiasi dan menerima anugerah yang agung dari Ekaristi Kudus sebagai sakramen dan sebagai korban. Maka sadar akan kekurangan, kelemahan dan dosa-dosa kita, mengawali misa kudus. Pagi hari ini kita mohon ampun. Kita hadir sejenak memeriksa batin kita. Bacaan pertama. Inilah darah perjanjian yang diikat Allah dengan kamu.
pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Kemana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana seorang yang membawa kendi berisi air akan menemui kamu. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Guru berpesan, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk." Allah menyediakan rezeki kepada kita dan selalu menyapa serta memperhatikan kita masing-masing. Maka marilah kita berdoa kepada Allah di surga. Umat menjawab, "Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi seluruh kaum beriman, semoga Kata menerangi kita agar perjamuan Ekaristi yang setiap kali kita rayakan memberi kekuatan yang kepada umat-Nya serta sama. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi saudara-saudara yang tengah menghadapi ajaran, semoga Bapa menghibur saudara-saudara kita yang sedang ajaran masih diperkenalkan menjadi tubuh Kristus sebagai bekal adanya serta jaminan kebangkitan. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi kami anak-anak yang diterima ini, semoga Allah Bapa selalu memberkati kami dalam perkembangan kami, baik dalam perkembangan intelektual maupun perkembangan iman, agar kami semua dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi para guru kami, semoga Allah Bapa selalu memberkati para guru yang telah mendidik kami dengan tulus dan ikhlas. Balaslah jasa mereka dan berkatilah keluarga mereka dengan berkat-Mu yang melimpah. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Lagu persembahan ada bakti 236.
Ada bakti 230.
situasi zaman sekarang ini para orang tua sungguh-sungguh semakin dituntut untuk membina, mendidik, mengarahkan anak-anak supaya mereka senantiasa dekat kepada Tuhan, supaya mereka lebih mencintai Allah dan mencintai sesama. Jangan biarkan mereka itu berkeliaran tanpa tujuan, hanya menuntut jalan dengan sepeda motor urus sana urus sini. Lebih baik mereka itu 1 jam di rumah Tuhan daripada 1000 hari mereka itu di tempat yang lain. Karena itu saya mau orang tua untuk terus membina, mendidik anak-anak mereka dalam iman. Dan terima kasih kepada ibu guru, pembina sekolah minggu, para suster yang sudah terlibat dalam pembinaan anak-anak kita untuk sampai pada penerimaan komuni pertama ini. Terima kasih kepada semua yang terlibat di dalam Ekaristi Suci pagi hari ini. Semoga segala kebaikan Bapak Ibu, saudara-saudari, para suster diberkati oleh Tuhan dan diberi rahmat yang melimpah. Lalu kepada anak-anak, kalian sudah menerima komuni pertama. Semoga ini awal dan langkah yang baik untuk kalian semakin aktif, semakin terlibat dalam kehidupan gereja. Jangan nanti selesai komuni pertama ini baru pastor lihat wajahnya mau krisma atau mau nanti nikah. Setelah komuni tiba-tiba hilang, tidak pernah lagi pergi ke gereja, muncul batang hidungnya baru setelah mau menerima sakramen krisma atau sakramen pernikahan. Karena itu saya berpesan supaya kalian tetap aktif, tetap terlibat, seperti kalian ikut sekolah minggu yang dibimbing oleh pembina sekolah minggu. Demikian juga kalian aktif dalam kehidupan gereja, bisa menjadi disipliner,